Untuk pembicara selanjutnya, yakni ada Bapak Ari Sucito. Beliau merupakan dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada. Kepada beliau kami persilahkan Bapak. Waktunya 20 menit. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alarof, Mas Fendi, Mas Salili, dan saudara-saudara semua, Mbak Kiki juga, saudara-saudara peserta yang saya hormati. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Alarof yang memberi pertimbangan kritis atas pelibatan TNI dalam isu terorisme, dalam penanganan terorisme ini relatif jelas, dan saya akan mencoba melihat dari sisi society, karena sebetulnya tema ini saya pernah menekuni pada awal-awal reformasi. Saya menulis buku soal demilitarisasi, demokratisasi, dan desentralisasi, yang poin kuncinya waktu itu adalah kita perlu untuk menata ulang TNI dan Polri dipisah dengan TAP MPR nomor 6 dan 7. Karena itu ini sebagai konteks, dan apakah penataan atau security sector reform atau defense and security sector reform ini sudah cukup memadai dan sudah cukup kompatibel di dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Dan kalau itu diletakkan dalam kerangka kita membaca tantangan soal terorisme, seberapa peluangnya di mana dan kira-kira kendalanya di mana dan apa prinsip yang harus diperhatikan. Dengan prinsip itu kita harus hati-hati gitu. Saya kira Alarof sudah banyak bercerita soal itu. Nah, saya mengingatkan kembali untuk membaca ulang mengenai demokratisasi hubungan sipil militer dan soal terorisme itu di dalam konteks mandat reformasi. Ada beberapa bagian yang perlu kita ingat, misalnya demokratisasi dan supremasi sipil. Ini satu diskursus yang di awal reformasi kita bangun sebagai argumen pokok. Kalau menyepakati tentang demokrasi, maka supremasi sipil itu menjadi hal penting. Tata pemikiran kita adalah bagaimanapun juga kebijakan pertahanan, pertahanan keamanan itu harus tunduk dalam pemerintahan sipil, frame-nya adalah demokrasi. Kemudian kedua, kira-kira reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu seberapa jauh berlangsung. Ini penting untuk membicarakan agar kita tahu dan sampai di mana posisi kita. Dan kalau kita bicara soal penanganan terorisme, di mana letak bolong-bolongnya dan apa yang harus kita atasi. Kemudian ketiga, capaian sejauh ini itu seperti apa, termasuk kendala yang dihadapi. Nah, yang keempat, soal tema terorisme itu dan penanganan oleh negara itu di mana posisi itu akan diletakkan. Yang tadi sebetulnya Arab sudah banyak bicara soal itu. Nah, kalau kita lihat lini demokrasi Indonesia misalnya, itu kan sebagai hasil reformasi itu tata ulang hubungan sipil militer itu menjadi satu tema penting. Sekalipun hari ini atau dalam 10 tahun terakhir, kemudian era SBY sampai di Jokowi ini, diskurs ini naik turun gitu. Karena apalagi sekarang diskusi soal itu nggak banyak bercerita, kecuali ada kasus tertentu, misalnya kemarin ada penyerangan atas markas dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa konsep kuasa politik demokrasi itu sebetulnya prinsipnya adalah supremasi sipil di bidang kebijakan pertahanan dan keamanan. Coba kita tengok misalnya pemisahan TNI dan Polri, yang di situ ada juga peran kelembagaan yang diatur. Pemisahan TNI Polri itu TAP MPR nomor 6 tahun 2000, dan peran kelembagaan TNI Polri itu TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Yang di situ saya ingat debat dulu awal reformasi itu pentingnya akuntabilitas politik, kebijakan pertahanan, dan profesionalitas di dalam pengelolaan keamanan. Ini menjadi domain penting diskursus di kalangan masyarakat sipil. Saya merasa bahwa fondasi kita dulu itu sudah diletakkan di era zamannya Gus Dur. Ya.
Nah, sayangnya fondasi yang cukup kuat itu bangunannya tidak berlanjut ya. Yang itu akibatnya ya kita tahu bahwa ada beberapa case yang melahirkan reaksi-reaksi yang kadang-kadang benturan itu soal undang-undang dan sebagainya. Nah, saya kira juga kita perlu tegaskan demokrasi itu artinya kontrol dan pengawasan sipil itu atas kebijakan pertahanan dan keamanan. Dengan tadi menyambung dengan disampaikan oleh Alaroh misalnya, TNI itu urusannya adalah pertahanan. Dan saya merasa bahwa pelibatan TNI itu harus dilihat pada struktur ancamannya seberapa besar. Nah, ketika Polri itu dipisah berdasarkan MPR itu, maka dorongan profesionalitas TNI itu harus diperkuat dengan tugas dan fungsinya. Sementara Polri itu menangani soal keamanan masyarakat sipil yang di situ pendekatannya hukum, persuasi, dan seterusnya. Debat ini penting untuk menjadi kerangka umum awal agar dalam situasi ancaman terorisme kita menggunakan pandangan-pandangan yang nanti tidak terjebak pada kemunduran gitu. Nah, dilihat dari itu maka reformasi pertahanan keamanan itu kita bisa cek ulang. Awal reformasi penataan kelembagaan dilakukan. Ini tujuannya agar kita mendorong agar TNI itu lebih profesional, meningkatkan kualitas SDM, menjauhkan TNI dari politik, yang di situ secara bertahap membenahi perangkat dan kapasitasnya menjadi modalitas transformasi TNI fungsi. Saya kira sejak zaman Gus Dur sampai Jokowi secara bertahap dilakukan ya majuannya itu tidak begitu terasa. Terakhir saya kira Jokowi pernah mendorong reform soal alat-alat pertahanan, tapi belum kompatibel antara kapasitas penyiapan perangkat itu dengan paradigma yang dibangun. Nah, kukira saya ingat ya beberapa waktu sebelumnya di era di mana Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY itu naik turun. Perbincangan ini sempat meredup dan kemudian muncul lagi kalau ada kasus gitu. Padahal saya yakin bahwa tantangan TNI untuk dijawab dengan agenda pertahanan cukup besar, sehingga tidak boleh TNI ditarik-tarik ke urusan politik, dan sebaliknya dorongan untuk mereform profesionalitas itu harus semakin menguat. Demikian pula Polri sebagai perangkat sipil, ya penjamin keamanan itu perlu mengubah kultur yang lebih persuasi dengan mengedepankan aspek hukum dan negosiasi dibandingkan reproduksi kekerasan, yaitu sebagai salah satu cermin nyata dari reformasi keamanan. Nah, fakta yang menginformasikan pada kita bahwa seringkali sengketa di lapangan itu terjadi. Nah, ini memang di dalam dua kelembagaan ini antara narasi ideologi untuk mentransformasikan diri sebagai satu lembaga pertahanan, penjaga pertahanan, satunya keamanan, itu belum efektif secara total ke bawah. Ya, konsekuensinya memang harus terus-menerus dievaluasi agar apa yang kita sebut sebagai reformasi tata kelola pertahanan keamanan itu berlangsung. Nah, ada capaian strategis yang saya rasa harus layak diapresiasi tahun 99 2002 misalnya penataan hubungan sipil militer. Itu dirumuskan dalam kebijakan secara fundamental yang mengubah mindset lama. Ini yang saya sebut di dalam beberapa tulisan buku itu babak adaptasi transisi demokrasi. Yang di situ cara pandang kita adalah ya mau tidak mau TNI harus berubah, dan tindakan yang kita lakukan ya di TNI sendiri berubah dengan mengubah paradigmanya. Sebagai institusi yang memiliki otoritas di dalam keamanan itu harus pertanggungjawaban pada negara, pemerintahan sipil. Nah, tapi kita tahu bahwa transisi selalu ada hambatan. Ancaman militerisme, sekalipun kita tahu demilitarisasi dilakukan dengan kerangka demokrasi, misalnya pengurangan peran-peran, misalnya fraksi TNI di MPR, terus dan di perwakilan DPR dan seterusnya, termasuk jabatan dan sebagainya, itu udah mulai berubah pada saat itu. Demokrasi pembabakan lewat elektoral, tentara boleh berpolitik tapi dia harus pensiun, harus melepaskan supaya tidak terjadi konflik of interest dan tatanya tidak terjadi benturan karena memang ranahnya tentara adalah pertahanan.
Nah, memang yang masalah kita ini kan juga ada reproduksi militerisme, ideologi militer dalam arena sipil, dalam ranah sipil. Sehingga munculnya milisi-milisi sipil yang diadopsi oleh partai politik, ormas dan sebagainya itu menjadi PR yang cukup serius harus kita jawab. Bagaimanapun juga sebagai sebuah bangsa ini harus dipikirkan agar tidak terjadi jebakan yang terus-menerus mengarah ke arah sana. Nah, reproduksi keras yang terjadi pada berbagai sektor dan isu itu disebut sebagai keguncangan sipil juga. Ada beberapa godaan ya, pelibatan beberapa kelompok untuk masuk dalam ranah politik, misalnya Sabtara, terus kemudian kepolisian ya di dalam beberapa hal seringkali gesekan oknum-oknum TNI Polri itu terjadi dan sipil sendiri kadang-kadang juga mengalami kekaburan ketika dia harus kecenderungan mengundang kembali gitu. Ya, kita lihat perselisihan TNI dan Polri menjadi babak adaptasi kultur dan pengaturan kelembagaan yang memang belum tuntas. Saya kira kayak kasus yang terakhir terjadi itu bukan sekali saja, sebelum-sebelumnya juga terjadi. Ini kenapa? Karena kalau kita baca dalam aspek kelembagaan ya belum tuntas penataan ini dan secara ekonomi politik bisa dibaca ya isu kesejahteraan, isu persaingan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini tugas negara untuk menata ulang ini agar isu ini akan bisa diatasi lewat pendekatan keadilan, pendekatan demokrasi, pendekatan kesejahteraan dan seterusnya. Sehingga reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu harus dibaca dalam skema itu. Nah, kalau kita bicara aspek itu maka kita kaitkan soal terorisme itu harus kita akui memang sebagai ancaman keamanan dan kenyamanan berbagai sektor. Memang kita harus akui ini berdampak buruk pada masyarakat. Dan beberapa memang pada negara jika memang dianggap itu ada batas-batas tertentu mengancam kedaulatan. Nah, isu itu memang yang tadi sempat digambarkan oleh Al-Araf, seberapa besar ancaman terorisme itu sebagai ancaman keamanan, tapi sekaligus pada ancaman kedaulatan. Saya ingat debat ini di dalam perbincangan saya waktu awal menata hubungan sipil militer ini muncul waktu itu. Maka pertanyaan saya adalah seberapa jauh kira-kira tindakan teror dengan kekerasan atau instrumen apapun itu dinilai sebagai problem serius mengancam keamanan sipil. Kalau itu dinilai keamanan sipil tentu tugas kepolisian. Nah, tapi seberapa besar pula teror dapat merongrong kedaulatan negara. Ini kerangka paradigmanya itu dulu yang di dalam regulasi yang tadi dijelaskan secara hukum oleh Al-Araf itu ada perlu dialog interpretasi atas pasal dan undang-undang dengan undang-undang gitu. Apakah sebagian yang pengaturan lewat Perpres itu sebetulnya tidak perlu ada itu tapi juga menurunkan beberapa undang-undang TNI misalnya. Nah, kalau saya ingat di dalam kaitan ini interpretasi atas ancaman itu sesungguhnya berkonsekuensi pada pendekatan yang digunakan dalam menanganinya. Misalnya saya rasa ketika terorisme itu cukup ditangani dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan undang-undang tertentu, di situ kepolisian cukup, ya bisa dilakukan. Tapi ketika itu ancamannya membesar dan membahayakan negara dengan kedaulatan, TNI bisa dilibatkan dengan keterukuran yang ada. Maka itu perspektif kita ini tidak semata-mata perang, tapi juga harus diletakkan dalam frame kita menangani terorisme. Nah, disitulah debatnya diperlukan, pemahaman konsep serta kasus berdasarkan perkembangan sejauh ini. Jangan sampai kita meletakkan posisi ini hanya sekedar kasus, tapi ada konsepnya, lalu kasus ini bisa dipilah-pilah gitu. Eskalasi konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia misalnya, kapan kita harus melibatkan tentara dengan ukuran itu terorisme yang mengancam kedaulatan dan kapan itu tidak perlu dan cukup kepolisian. Saya kira kita semua tahu porsi di mana yang tadi disebutkan oleh Al-Araf misalnya, porsi itu penting supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang situasi kedaulatan terus. Nah, atas dasar itu saya kira audit demokrasi itu perlu masukkan tema evaluasi kebijakan dengan penataan hubungan sipil militer, reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu sudah sampai mana? Apa yang perlu dibenahi internal dan eksternal? Lalu bagaimana keputusan politik dalam mereformulasi
sektor pertahanan keamanan, dan bagaimana tantangan ke depan soal terorisme. Sehingga ketika TNI mau dilibatkan pada penanganan terorisme dengan dasar hukum atau undang-undang tadi disebutkan, di TNI sendiri harus ada reform. Karena itu yang bisa mengatur kapan dirinya harus terlibat dan kapan tidak, kapan harus terjun dan kapan harus menarik gitu. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi ukuran kita bahwa politik penanganan terorisme harus masuk dalam skema demokrasi. Itu kuncinya agar sinergi dan jangan sampai kontraproduktif. Saya menghargai ya TNI Polri juga telah ada capaian-capaian strategis di dalam menata dirinya, mereformulasi hubungan, tapi masih banyak PR juga gitu di TNI Polri yang harus dibenahi, yang akuntabilitas politik di dalam kebijakan pertahanan dan keamanan itu harus menjadi concern kita. Nah, ini yang penting saya ingin tekankan. Di tengah hiruk-pikuk mengenai pemilu, di tengah hiruk-pikuk tentang pilpres, pileg dan sebagainya, diskusi seperti ini seringkali nggak diperbincangkan secara serius. Saya kira institusi politik seperti partai dan sebagainya harus ngomong kayak gini-gini gitu. Posisinya di mana? Formulasinya kayak apa? Jangan sampai nggak paham gitu. Ada sedikit yang paham, tapi giliran ngambil policy itu nggak ngerti. Tadi saya kira diingatkan oleh Arof misalnya, keputusan politik sipil itu akan berpengaruh pada kebijakan pertahanan dan keamanan seperti apa yang akan diterapkan. Sehingga saya ingat dulu Rifki Muna diskusi zaman saya sering diskusi sama dia, ya satu peluru pun harus bertanggungjawabkan. Nah, sehingga sebagai sebuah keputusan politik, pelibatan TNI dalam terorisme itu harus dibaca dalam dua aspek, seberapa jauh TNI terreform dan seberapa jauh ancaman itu terjadi, dan bagaimana akuntabilitas itu bisa diukur sehingga nanti kerangka ini tetap dalam kerangka demokrasi, kemanusiaan, dan keberadaban masyarakat sipil. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.